Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai sejarah hukum di Indonesia. Untuk mengetahui sejarah hukum di Indonesia, kita perlu mengetahui dulu apa yang sebenarnya terjadi dengan sejarah di Indonesia itu sendiri. Karena sejarah hukum di Indonesia itu sangat erat dengan sejarah kelam bangsa Indonesia saat mereka sudah dijajah oleh bangsa Belanda. Belanda datang ke Indonesia dengan membawa sistem pemerintahan yang awalnya masuk melalui dengan hukum dagang yang dibawa oleh VOC. Kemudian setelah menjajah Indonesia selama beberapa abad, terjadi beberapa kali perubahan sistem hukum sampai akhirnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia memutuskan untuk tetap menggunakan hukum yang ada karena bangsa Indonesia saat itu adalah bangsa yang baru dan belum mampu untuk membuat sistem hukum yang baru. Kemudian untuk mengetahui jalannya sejarah hukum di Indonesia, kita perlu untuk memperhatikan beberapa hal seperti berikut. Pertama adalah siapa yang membawa pertama kali hukum ke Indonesia. Kemudian bagaimana cara sistem hukum itu masuk ke Indonesia, dan bagaimana sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Dan terakhir, atas dasar apa bangsa Indonesia menggunakan hukum yang sekarang aktif di Indonesia. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fares. Ini adalah sejarah-sejarah perkembangan hukum di Indonesia masa sebelum kemerdekaan, dibagi menjadi 5 masa yang diawali dengan masa Ferdinand Ost English Company. Masa ini diawali pada tahun 1602 hingga 1799, adalah penemuan sistem aturan yang memiliki hak khusus dalam perdagangan dinamai dengan hak oktroy. Hak oktroy ini meliputi akan monopoli perdagangan, pelayaran, dan hak untuk membangun perang, serta mengadakan perdamaian, membuat senjata, mendirikan benteng, mengangkat pemerintahan pegawai, mengadili perkara, dan juga untuk mencetak uang. Pada masa ini, VOC mempunyai wewenang atas bekerjasamanya sistem hukum di kehidupan Indonesia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Peter Booth. Dan pada masa ini masih terdapat sistem pluralisme hukum di Indonesia. Setiap peraturan yang dibuat VOC ini diumumkan dalam bentuk plakat, tapi pengumuman itu tidak disimpan dalam arsip. Sesudah diumumkan, plakat peraturan itu kemudian dilepas tanpa disimpan, sehingga tidak dapat diketahui peraturan mana yang masih berlaku, yang sudah tidak berlaku, dan mana yang tidak sudah berlaku lagi. Dan pada masa ini, pada tahun 1766, Statuta Batavia itu dibuat dan dihasilkan berlaku bagi hukum positif para pribumi maupun bagi orang asing yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan peraturan-peraturan lain. Walaupun statuta tersebut berisi kumpulan peraturan-peraturan, namun belum disebut sebagai kodifikasi hukum karena belum tersusun secara sistematis. Dalam perkembangan seorang gubernur ini, Jenderal VOC, yaitu Jenderal Peter Booth, juga diberikan kewenangan untuk memutuskan perkara pidana yang terjadi di peradilan adat, dan oleh sebab itu pluralisme hukum masih tetap berlaku. Selanjutnya bergeser pada masa Besuken Regerings pada tahun 1814 hingga 1855, di mana raja mempunyai kuasa absolutisme, yaitu pemegang kuasa yang tertinggi berdasarkan pasal 36 Netherlands Nuwet tahun 1814. Dalam arti ini, raja juga mengatur aturan yang berlaku dalam segala hal mengenai peraturan pusat Algemene Verordening yang dinamakan Nollygic Bestuit. Raja mempunyai keputusan tindakan eksekutif dan legislatif. Raja juga membentuk perundang-undangan dalam bentuk kitab tertulis maupun yang tidak tertulis. Tapi di masa ini, setelah Inggris meninggalkan Nusantara pada tahun 1810, Belanda menduduki kembali wilayah Nusantara pada masa ini terhadap koloni yang diserahkan raja sepenuhnya sebagai penguasa mutlak. Pada masa ini, raja mengangkat Komisaris Jenderal Alois Burket van der Kapellen. Mereka juga
mengumumkan aturan agraria menyebabkan orang pribumi menggunakan peradilan Inggris tata pertanian, dan mereka juga siap menggunakan aturan hingga menunggu sebuah kodifikasi aturan baru dari raja. Dan pada akhirnya pada tahun 1848 terjadi perubahan dan undang pada kekuasaan raja, di mana parlemen menjadi turut berperan dalam pemerintahan dan membentuk perundang-undangan di daerah Belanda. Perubahan ini khususnya terjadi pada pasal 59 ayat 1, 2, dan 4 Grondwet. Jadi peraturan di Hindia Belanda dibuat oleh raja dan parlemen. Hal ini membawa dampak terhadap sebuah sistem monarki konstitusional menjadi monarki parlementer. Di masa ini bekerjalah pihak parlementer dalam pemerintahan yang membawa masa regiment. Dan dalam masa regiment ini yang mulai pada tahun 1855 hingga 1926, di mana saat aturan dasar dibuat oleh parlemen dan raja yang mengatur daerah jejak Belanda ini tidak semata-mata ditetapkan oleh raja, namun didirikan berdasarkan hukum-hukum yang telah dikodifikasikan. Di sini dijelaskan bahwa politik hukum pada masa ini menghendaki adanya dualisme hukum, sebab pada dualisme hukum masih terjadi pada saat ini berdasarkan golongan yang telah dicantumkan pada pasal Regelings pasal 75, dan untuk hukum perdana Eropa dan untuk golongan Eropa, dan hukum adat untuk golongan Eropa. Lebih tepatnya golongan ini dapat dibagi menjadi 3 macam jenis, yaitu Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Tata hukum yang berlaku pada masa ini adalah peraturan tertulis yang dikodifikasi, peraturan tertulis yang tidak dikodifikasi, dan peraturan yang tidak tertulis seperti hukum adat berlakunya pada non-Eropa. Dan pada masa keempat jajahan Belanda ini adalah masa Indische Staatregeling yang bermulai juga pada tahun 1926 hingga 1942. Pada masa ini adalah masa reglemen yang sebelumnya yang sudah diperbaharui, berlakunya pada tanggal 1 Januari tahun 1926 melalui ayat pada tahun 1925 nomor 415 sebagai akibat perubahan Grondwet ini pada tahun 1922 yang mengakibatkan perubahan pada pemerintahan di Hindia Belanda. Berdasarkan pasal 61 ayat 1 dan 2, susunan negara Hindia Belanda akan ditentukan dengan undang-undang pada masa ini. Keberadaan sistem hukum di Indonesia semakin jelas, khususnya pada pasal 131 JO pasal 163 Image Staatregeling yang menyebutkan pembagian golongan penduduk Indonesia beserta hukum yang berlaku. Dengan dasar ini, hukum pidana Belanda Wetboek van Straf voor Nederlands Indisch tetap diberlakukan pada seluruh penduduk Indonesia pada pasal 131 JO pasal 103 IS. Dan pada berdasarkan pasal ini, golongan penduduk dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana material, hukum acara pidana, hukum acara perdata yang berasal dari Eropa yang harus diterapkan oleh golongan tersebut. Golongan ini ditekankan oleh orang Belanda yang termasuk dalam benua Eropa, dan aturan ini tetap berlaku pada mereka meskipun saat mereka menjajah di Indonesia. Selanjutnya adalah golongan Timur Asing yang terbagi menjadi 2, yaitu bagi orang Tionghoa berlaku hukum Eropa kecuali mengenai catatan sipil dan adopsi. Berlaku hukum Tionghoa. Selanjutnya untuk bagi orang Arab dan India berlaku hukum Belanda dalam harta kekayaan, misalnya hukum dagang dan hukum perjanjian, sedangkan untuk hukum keluarga dan waris berlaku dari masing-masing negara. Pada golongan pribumi akhirnya berlaku hukum perdata menggunakan selain hukum adat masing-masing, dan juga bagi golongan perdata hukum pidana material bagi golongan Eropa juga, dan juga memakai hukum acara perdata dan acara pidana Eropa. Menurut Statbat 1917 nomor 12, ada juga berbagai macam pendudukan diri terhadap keseluruhan hukum Eropa. Pendudukan diri terhadap sebagai hukum Eropa, pendudukan diri terhadap perbuatan hukum tertentu di Eropa, dan pendudukan diri secara diam-diam. Yang dimaksud dengan pendudukan diri secara diam-diam, jika ada seorang golongan pribumi yang melakukan perbuatan suatu hukum tertentu dan ternyata perbuatan hukum tersebut tidak diatur dalam hukum adatnya sendiri, maka golongan pribumi tersebut dianggap secara diam-diam menundukkan diri terhadap hukum yang berlaku di golongan lain, misalnya hukum Eropa. Hingga saat ini masih terjadi pluralisme hukum. Dan terakhir ada pada masa
penjajahan Jepang, Osamu Seirei, yang penjajahan ini berlaku sepanjang 3,5 tahun, dan pada masa ini Indonesia tidak mengalami perubahan yang terlalu signifikan, kecuali pada aturan ini mengeluarkan aturan Osamu Seirei pada nomor 1 tahun 1942. Pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa semua badan pemerintahan kekuasaan hukum dari undang-undang pemerintahan yang dulu tetap diakui sah sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan militer. Dan selanjutnya pada masa setelah kemerdekaan, rekan saya Samuel Kevin akan menjelaskan. Sekarang perkembangan hukum di Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia menyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia memutuskan untuk tetap menggunakan hukum dari pemerintahan Belanda dan Jepang yang sudah berlaku di Indonesia. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia. Karena pada saat itu Indonesia masih belum mampu menyusun dan menentukan hukum sendiri. Sehingga hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada asas konkordasi. Pada masa 1945 sampai 1949, pada masa ini, tepatnya pada 18 Agustus 1945 hingga 26 Desember 1949, aturan hukum berlaku di Indonesia berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 45. Tata hukum dan politik Indonesia masa ini terlihat pada pasal 2 aturan pelarian Undang-Undang 45 yang isinya menyatakan bahwa segala badan dan peraturan negara yang ada langsung berlaku selama belum ada peraturan atau undang-undang yang baru. Hal ini berdasarkan asas konkordasi. Peraturan yang telah ada dan berlaku pada masa penjajahan Belanda dan Jepang tetap berlaku dengan tujuan untuk mengisi kosongan hukum. Lalu pada masa 1949 sampai 1950. Dari 27 Desember 1949 sampai 16 Agustus 1950 disebut juga dengan masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hal ini merupakan hasil dari konferensi meja bundar dan diputuskan oleh pihak Belanda. Tata hukum dan politik hukumnya terlihat pada pasal 192 KRIS yang menyatakan bahwa peraturan undang-undang dan ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS sendiri. Selama peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini. Pada masa 1950 sampai 1959. Pada masa ini tanggal 17 Agustus 1950 hingga 4 Juli 1959, bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang bersatu kembali. Undang-undang yang berlaku pada negara adalah Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Tata hukum dari masa ini dapat dilihat pada pasal 142 UUD 1950 yang menyatakan bahwa peraturan yang tidak berlaku adalah peraturan berlaku pada masa sebelumnya ditambah dengan peraturan-peraturan tambahan yang dibentuk selama masa-masa ini berlangsung. Masa 1959 sampai sekarang. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Indonesia melakukan dekret presiden yang salah satu isinya menyatakan bahwa Indonesia harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tata hukum yang berlaku sejak itu ada dekret tersebut sampai sekarang adalah Undang-Undang 1945. Peraturan yang berlaku dari tahun 1950 hingga 1959, peraturan-peraturan yang dinyatakan berlaku berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 45. Dan peraturan yang baru dibentuk setelah adanya dekret presiden. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi nomor 1
Undang-Undang Dasar 1945, nomor 2 Peraturan Pengganti Undang-Undang, nomor 3 Peraturan Pemerintah, nomor 4 Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Kita membahas rancangan Kitab Undang-Undang baru. Sudah ada keinginan dan rencana untuk mengadakan kodifikasi hukum nasional yang disusun oleh pihak bangsa Indonesia sendiri dan sumbernya berasal dari bumi Indonesia dengan memperhatikan perkembangan dunia modern di bidang hukum. Misalnya, upaya pembaruan rancangan KUHP di Indonesia dimulai tahun 1971. Kemudian, sejak tahun 1979 dibentuk tim pengkajian hukum pidana dengan tugas menyusun rancangan KUHP baru oleh pemerintah. Dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasional. Tetapi sampai sekarang walaupun sudah 90% selesai, rancangan baru ini belum diterapkan. Seiring dengan perkembangan zaman, timbullah hal-hal yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum yang lama. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia membuat beberapa tambahan hukum yang baru yang lebih spesifik untuk membahas suatu masalah saja. Misalnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 74 mengenai perkawinan atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang tindak pidana korupsi dan upaya pemberantasan korupsi. Sekarang kita sampai pada simpulan dan saran. Jadi pada dasarnya dapat dikatakan kalau hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang berasal dari Kerajaan Romawi yang masuk ke Indonesia melalui Belanda saat dijajah selama 3,5 abad. Dan Belanda memperolehnya dari Prancis saat mereka dijajah. Sedangkan Prancis sempat menjadi daerah jajahan di bawah Imperium Besar Romawi, sehingga pengaruh sistem hukum Kerajaan Romawi masuk ke Prancis. Dengan ini sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari beberapa sistem hukum, yaitu sistem hukum Indonesia terdiri dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara Eropa, terutama Belanda sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Kemudian sejarahnya telah ada di Indonesia berguna untuk menentukan sebuah kepastian hukum yang sekarang kita jalani. Hukum yang dipegang oleh Indonesia tidak semena-mena, dan seiringnya berjalannya masa, sedikit demi sedikit semua diperbaiki seperti dengan adanya amandemen dalam undang-undang. Aturan yang telah ada di sejarah kita pada masa ini sudah menjadi ajaran dan dasar untuk menyesuaikan pada hukum Indonesia terkini. Kemudian untuk saran dari kelompok kami, seharusnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, seharusnya sudah memiliki sistem perundang-undangan yang baru dan mandiri. Setidaknya hal tersebut dapat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bebas dari penjajah. Selain itu, sistem perundang-undangan yang baru dan mandiri akan dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan aktual bangsa Indonesia. Nah, sekian informasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Silakan pertanyaan yang pertama. Saya mau bertanya, nama saya Melani. Jadi saya mau menanyakan, kalau sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum yang seperti itu, maka sistem pemerintahan Indonesia itu bagaimana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua. Nama saya Lydia. Saya mau bertanya, bagaimana dengan sistem hukum di Belanda saat ini? Terima kasih. Terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir, silakan. Jadi pasti mau bertanya, apakah Indonesia cukup berkembang dengan sistem hukum ini? Oke, terima kasih. Oke, kita akan mencoba menjawab. Sekarang kita minta waktu sebentar untuk mendiskusikannya. Oke. Jadi gini jawabannya. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama tadi itu kalau mengenai sistem hukum di Indonesia, apabila sistem hukumnya seperti yang sudah kami jelaskan. Jadi dengan sistem hukum seperti ini, maka sistem pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan jenis civil law, di mana undang-undang adalah sumber dari dasar hukum yang digunakan.
Sistem ini diadopsi dari suatu pemerintahan di Eropa, dalam hal ini Belanda. Seiring perkembangan zaman, akhirnya pada reformasi terbentuklah sistem hukum yang baru, yaitu sistem republik demokrasi yang sampai sekarang ini digunakan di Indonesia. Kemudian pertanyaan kedua akan dijawab oleh Samuel. Ya, pertanyaan kedua, bagaimana dengan sistem hukum di Belanda saat ini? Jawabannya adalah sistem hukum di negara Belanda adalah civil law, sama seperti di Indonesia. Kitab hukum yang digunakan sama dengan Indonesia, KUHP dan KUHAP. Tetapi setelah mengalami beberapa amandemen, pertama pada tahun 92, jadi yang membedakan dengan sistem hukum di Indonesia adalah hukum Belanda mengalami penyempurnaan dengan pengembangan zaman. Sebaiknya bahasa Indonesia mulai mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Belanda. Dan pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Fares. Ya, pertanyaan ketiga, apakah Indonesia cukup berkembang dengan sistem hukum ini? Ya, menurut saya cukup berkembang karena jika dilihat dari sisi secara sejarah, Indonesia belum mempunyai sistem hukum yang sangat primitif, tapi seiring waktunya berjalan dengan masa-masa pasca dan pra kemerdekaan, Indonesia telah mempunyai sistem hukum yang begitu solid yang menganut dari sistem hukum Eropa, civil law, yang juga mengambil diterapkan dalam pada akhirnya KUHP pada pidana kita dan KUHP pada perdata yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari di Indonesia dalam tindakan kejahatan maupun tindakan pribadi dalam perdata dan pidana. Terima kasih.